karena minggu-minggu ini masih berkaitan sama peristiwa yang sangat heroik, peristiwa yang sangat bersejarah yang diawali dengan lahirnya Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 1945. Lahirnya resolusi ini yang diantaranya adalah karena gundah gulananya para ulama, karena Belanda ada informasi ingin datang ke Indonesia bersama sekutu dan dia akan membawa niat yang tersungguh, yaitu ingin menjajah kembali negara yang sudah merdeka. Nah, kemudian para ulama yang dikomandoi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, kemudian tercetuslah fatwa tentang resolusi jihad yang pada intinya adalah semua santri yang tempat tinggalnya kurang dari 98 km, dibulatkan 100 km, hukumnya wajib untuk jihad fi sabilillah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus mengusir penjajah dari muka bumi ini. Kemudian hasil resolusi jihad itu dibawalah ke RRI, kemudian diumumkan oleh Bung Tomo pada saat itu sebagai penyiar radio RRI Surabaya. Maka bergeloralah santri, warga, masyarakat, termasuk pemuda, pemudi, TKR pada saat itu bergabung untuk jihad fisabilillah menuju Surabaya untuk menghadapi Belanda dan sekutu. Nah, sekarang ini yang jadi permasalahan, pemuda-pemuda kita sangat lemah sekali dalam menyikapi hubul waton minal iman. Padahal resolusi jihad itu dalam rangka kan untuk hubul waton minal iman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa anak-anak sekarang ini kurang memahami tentang resolusi jihad itu yang digagas oleh para ulama yang dikomandin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian puncaknya pada tanggal 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Jadi resolusi jihad itu melahirkan dua peristiwa besar. Pertama Hari Santri, dan kedua melahirkan para pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan yang puncaknya pada tanggal 10 November. Nah, bagaimana agar pemuda-pemudi ini mau memperingati perjuangan, pengorbanan, bahkan pengabdian masyarakat, para santri pada saat itu yang tidak pernah diperingati pada saat ini, cuman sekedar seremonial bahwa 22 Hari Santri, 10 November Hari Pahlawan, tetapi sejarah demi sejarah, proses demi proses tidak pernah diperingati, bahkan tidak pernah diuraikan secara detail. Mungkin itu aja pertanyaan, bagaimana cara menyikapi kita sebagai orang tua, sebagai orang muda, supaya pemuda itu kembali giroh untuk mengenang para jasa para pahlawan. Terima kasih. Hari Santri belum lama itu ya. Hari Santri diperingati baru berapa kali lah. Sejak pemerintahan Jokowi lah disahkan Hari Santri menjadi hari besar nasional. Ya itu rentetannya rentetan zaman penjajahan. Dimulai dari zaman Belanda, itu udah ratusan tahun di Indonesia. Kemudian ingin menjajah kembali. Itu kan udah hafal orang ya, udah hafal. Kalau cerita sejarah kan orang udah pada hafal sebetulnya. Kalau kayak kita sendiri kalau membahas masalah sejarahnya ya kita baru dengar dan mungkin kalau sempat baca buku sejarah ya, nggak mengalami sendiri. Kita kan nggak mengalami sendiri ya. Ujungnya nanti ya katanya gitu ya, katanya.
Ya kita ambil pada intinya. Kalau kita bicara kondisi generasi penerus kita di kalangan orang-orang milenial kalau zaman sekarang ya, kok gairahnya kurang, ini kurang. Nah itu bagian dari korban penjajahan. Kalau zaman dulu kan orang tua kita musuhnya jelas gitu. Lebih ringan lah perjuangannya. Nek gak mateni dipateni, udah selesai itu. Sekarang ini kan kita musuhnya bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Ya kan? Bangsa sendiri. Dulu yang kokoh-kokoh itu santri, karena memang oleh para kiai ditanamkan jiwa kesantrian. Zaman dulu itu. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya, kalau kita bicara masalah santri kan, kalau kita cari di kamus bahasa kita nggak akan temukan. Coba deh kata santri itu, geser aja pada enak, biar nggak sempit. Nah, biar lapang itu untuk merdeka. Di pondok-pondok pesantren memang ditanamkan jiwa santri. Bukan bahasa santri, tapi jiwa santri. Karena kalau bahasa santri di kamus bahasa nggak ada. Coba kalau kita ditanya santri itu bahasa apa, Pak? Singkatan. Bukan singkatan. Kan kita bicara bahasa ya. Singkatan itu bagian dari rumus yang dirumuskan ya. Dirumuskan menjadi sebuah singkatan. Kalau kita bahasa, nggak ada bahasa Indonesia juga, nggak ada bahasa Indonesia santri. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa bukan santri, bukan bahasa Arab. Dan di lingkup pendidikan sekalipun kan hanya santri yang tidak bisa diterjemahkan. Itu, makanya saya katakan dulu kita jiwa kesantriannya itu yang melekat dulu itu. Kan dia diidentikan, santri itu identiknya dengan kiai. Santri identiknya dengan kiai. Ada kiai, ada santri. Partner itu Pak Ya. partner ya. Apanya Pak? Partnernya Guru murid itu. muridnya Pak ya. Ah, Guru murid. Pasangan. guru itu sebelumnya pasangannya bukan murid, siswa. Guru identik dengan siswa. Kemudian kalau ustadz identiknya dengan tilmid. Zamannya talamid, asatid talamid, ustadz tilmid. Itu bahasa jelas itu ya. Kemudian mahasiswa dengan dosen. Itu mahasiswa dengan dosen. Kemudian kalau murid itu ada khususiyah sebetulnya, murid itu cuman secara umum dipakai secara global. Murid itu khusus identiknya dengan mursyid itu. Nah ini kita bisa dibahasakan kalau yang lain. Kayak murid itu kata asal muridun itu orang yang mempunyai kehendak, kemauan. Ya, murid itu. Nah, dia dengan mursyid. Kenapa? Mursyid asal dari irsadun itu orang yang pekerjaannya membimbing umat agar umat tetap istiqomah berada di jalan lurus menuju Allah. Murid adalah orang yang ingin berjalan menuju Allah, sehingga butuh pembimbing yang namanya mursyid. Ya kan? Makanya selalu di sini mesti awal niatnya Robi anta maksudi gitu. Atau ilahi anta maksudi ya. Tujuannya yang dituju, yang dimaksud hanya itu, karena keinginan dia berkehendak ingin berjalan menuju Allah. Nah, pembimbingnya namanya mursyid. Jelas sih bahasa Arab. Tilmid, murid. Ustadz, guru.
Jadi orang sah disebut ustadz kalau punya punya apa namanya, punya tilmid. Kalau di bahasa Indonesia kan guru itu sah disebut guru kalau dia punya siswa. Ini kan nggak punya siswa, nggak punya, tapi juga bangga dipanggil ustadz gitu, ya dipanggil guru. Padahal guru siapa, murid aja nggak punya. Nah ini banyak salah kaprah Pak. Jadi ini dulu harus kita luruskan. Kita juga nggak bisa nyalahkan kalangan milenial, mungkin kita juga masih begitu. Nggak harus anak-anak muda ya kita salahkan. Kita sendiri juga girohnya kurang. Artinya, ya kan? Nah, karena kepahaman ini masalahnya nggak bisa menempatkan sesuatu pada itu, nggak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya ini secara definisi aja sebetulnya sudah salah selangkah orang. Definisinya aja sudah salah gitu. Salah penempatan kan. Ini baru definisi loh Pak menurut Lumbok. Nah, kemudian mahasiswa jelas bahasa Indonesia. Dosen itu istilah ya, istilah pengajar gitu pada para mahasiswa yang mengajar mahasiswa. Nah, kembali kepada santri. Santri ini nggak bisa dialih bahasakan apa, santri bahasa apa ini? Nggak ada Pak. Kiai juga bahasa apa kiai? Kiai itu hanya istilah bagi segala sesuatu yang dianggap memiliki kelebihan. Jadi ada orang mungkin nggak pintar Pak ya, nggak pintar, nggak sekolah, nggak pintar orang kampung. Tapi dia punya kelebihan usia misalnya. Walaupun bodoh, misalnya usianya udah 70 tahun, udah 60 tahun. Itu di kampung saya disebutnya kiai. Di Jogja itu rata-rata kuburan kiai itu. Jawa Tengah itu, kiai. Kenapa? Orang punya kelebihan, karena orang sudah sepuh. Kelebihan faktor usia. Bukan, tapi ada orang yang usianya tidak tua, tetapi dituakan, juga dipanggil kiai. Karena dia punya kelebihan, mungkin di bidang keilmuan, di bidang keahlian apalah. Itu. Bukan hanya orang aja Pak. Enggak. Binatang aja, karena dianggap memiliki kelebihan, dipanggil kiai. Contohnya Kiai Selamat. Kerbau bule itu. Ya kan? Kiai Selamat aja panggil kiai, masa Mas Selamat enggak panggil kiai? Punya kelebihan, suaranya enak gitu loh, daripada suara saya gitu kan, enak suaranya, pantas panggil kiai. Nah, ada benda, ada keris namanya setan kober. Ada keris namanya Kiai Bromo Setan Kober. Itu senjatanya Aryo Penangsang. Keris. Ada gamelan. Karena suaranya bagus, itu ada disebut gamelan namanya Kiai Guntur Madu. Itu di keraton. Peninggalan Sunan Kalijogo katanya. Ya Pak. Kiai Pak. Nah, tapi kalau sekarang yang dibilang ini kiai, ini santri ya. Kiai itu pantas punya santri. Santri itu biasanya orang yang mituhu. Ada orang nggak pinter Pak, tapi mituhu gitu. Misalnya kalau di zaman pewayangan ada resi ya, resi misalnya ya, resi apa, resi Bismo, mesti punya cantrik. Cantrik itu santri betul. Kemana aja ngikut, melayani, berkhidmat. Makanya banyak santri yang nggak pinter, tapi karena dia besar khidmatnya kepada kiai, diberikan keberkahan sama Tuhan. Kadang bisa memiliki kelebihan lebih dari kiai-kiai yang alim. Ada kan ya, kerjaannya cuma nimbung. Saya tuh punya sahabat namanya Arifin Timbul. Ya jadi kiai itu kan kerjanya cuma nimbung isi kula. Riwayatnya itu. Sekarang jadi pembimbing ngaji, jadi apa? Tempat. Nah itu, jadi ini dua-duanya sama, istilahnya ada di Jawa.
santri juga begitu. Nah, santri ini juga sebetulnya yang membuat ya, yang merumuskan itu para kiai-kiai sepuh. Ya termasuk ya Hasyim Asy'ari untuk itulah. Sebelum ada resolusi jihad itu justru penanaman jiwa kesantrian ini ditanamkan di pondok-pondok pesantren. Jauh sebelum 22 Oktober kejadian itu kan sudah banyak santri. Sudah banyak santri, pesantren sudah banyak. Murid-murid Wali Songo sudah banyak gitu ya kan. Santri itu. Jadi bukan kata baru gitu. Sudah lama itu kata santri itu. Sebelum kemerdekaan sudah ada kata santri. Tebu Ireng aja 1920 berapa ya? NU aja berdiri 1926 organisasinya. Tebu Ireng sudah berdiri. Itu. Cuman belum punya organisasi NU kan, Muhammadiyah 1924. Jadi kata santri itu sudah ada sebelumnya. Nah, semua santri-santri pondok itu didamankan jiwa santri gitu. Makanya sudah diambilkan dari rumusan kata santri, sebutan santri itu yang terdiri 5 huruf. Ini jadikan rumusan. Itu santri itu apa? Ya sin, nun, ta, ro, ya. Ya ada 5 kan? Sin, nun, ta, ro, ya gitu. Kalau ditulis pakai Arab ya kan? Pegon. Kalau dilatinkan malah nggak bisa. Kata santri ini nggak bisa diganti SNTRI, orang nyambung, Pak. Orang kan mengubah kata santri pakai bahasa Latin, mesti orang nyambung. Orang nggak paham santri ini. Walaupun hebat ini orang ketahuan nggak paham gitu, nggak bisa. Kalau di Indonesia kan SANTRI, nggak nyambung. Diejahnya susah malahan, jadi banyak. Makanya nggak bisa diotak-atik ini. Ya sin, nun, ta, ro, ya. Ini pegon, bukan bahasa Arab. Tulisan Arab pegon. Tulisan Arab, tapi bukan bahasa Arab. Ini yang harus dipahami dulu sebetulnya. Nah, jadi 5. Jadi 1, bagaimana orang-orang pondok itu, murid-murid pondok tahu tentang 5 huruf ini. Dan bisa tertanam ke dalam jiwanya. Hati sanubarinya menjadi satu sikap yang apa ya, yang istiqomah, teguh pendirian dengan kesantrian itu. Santri itu sinnya salikun. Artinya salikun itu kata asal dari salaka. Salaka itu menapak, ngambah. Gitu. Orang yang ngambah, wong sing ngambah, wong kang ngambah. Orang yang menapakkan kaki. Jadi kakinya udah melangkah menapak gitu. Nah, kemudian dari kata salikun itu orang menapakkan kaki kan jelas mau kemana gitu. Makanya kemudian dijelaskan santri itu adalah salikun ila thoriqil akhirah. Salikun itu orang yang menapakkan kaki ila thoriqil akhirah, menuju jalan akhirat. Bukan orang yang menapakkan kaki di jalan Allah, bukan. Beda lagi sabilillah itu. Itu artinya para santri orientasi hidup, tujuan hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Dunia ini hanya perlintasan yang harus ditapaki. Tujuan akhirnya adalah akhirat. Di salikun ila thoriqil akhirah. Sanya itu kalau kita belajar ini kan jadwal nahwu ya. Salikunnya harus panjang, Pak. Sin alif. Sa lam kaf. Salikun mufrad. Tapi kalau dipanjangkan menjadi salikuna. Kalau rofa, kalau majrur atau nasabnya salikina. Kalau diidofatkan dengan satu isim makan, terangan tempat, dar
menjadi Darus Salikina, itu majrur ya. Ini ilmu saraf tuh. Kita pelajarannya itu belum nyampe sini Mas, tapi nggak apa-apa, nyerempet-nyerempet nanti bakal nyampe. Itu kan masih awal ya. Nggak apa-apa. Kita kan mumpung lagi. Jadi itu satu. Jadi jiwa itulah yang ditanamkan, Pak. Setelah tertanam dia paham, ditanamkan dalam jiwanya. Memang orientasi hidup saya kan akhirat. Kemudian dunia ini adalah perlintasan, tempat transit dalam melangkahkan kaki perjalanan, tapi tujuan akhirnya kan akhirat. Nah, pintu gerbang akhirat itu adalah kematian. Emang santri emang tujuannya hidup jalan akhirat tuh kok. Orang wedi mati itu. Ya kan? Kematian itu kan apa ya? Bukan akhir dari kehidupan. Jadi kematian itu pintu gerbang kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Orang wedi Pak. Makanya santri itu nggak takut miskin, kan nggak takut perang, walaupun nggak bawa senjata. Memang tujuan hidupnya akhirat, tapi bukan berarti konyol. Semua dengan pembekalan ya. Kan kiainya juga memberikan bekal-bekal dengan berbagai macam, ada senjata pun apa adanya, tapi tetap dibekali lah gitu. Ya, walaupun pada akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Tapi tertanam dalam jiwa gitu. Iya. Tapi kalau sering diucapkan lama-lama mantap ke jiwa. Itu ora wedi melarat, ora wedi mati, ora wedi apa, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Serahkan semua. Wakilnya adalah Allah, yang memberi pertolongan adalah Allah. Nah, Lindung Allah ya. pelindungnya Allah. Santri. Iya kan? Ini ya santri. Walaupun prakteknya ada virus, ada COVID juga, masjidnya ditutup. Ya. Jadi kalah sama COVID tetap. Takut sama COVID. Prakteknya ya kan? Itu kan zaman sekarang. Zaman dulu belum tentu, Pak. Kan baru model kemarin aja orang nutup masjid. Nah, itu sin. Kemudian nun. Nunnya itu menjadi naibun. Artinya pengganti. Orang yang menggantikan. Naibun. Santri itu pengganti. Anil masayih. Para orang tua. Para mbah-mbah. Syekh itu mbah artinya mbah. Syekh itu artinya mbah. Sesepuh syekh itu. Orang yang disepuhkan itu syekh. Masayih ya. Kita ini pengganti orang-orang tua. Jadi saya udah tua. Ini yang muda-muda ini kalau emang santri, dia punya jiwa yang siap untuk menggantikan saya gitu kan. Harusnya kalau emang santri ya kan, Mas Slamet, Pak Jul, Pak Tarso, muda-muda masih siap menjadi pengganti para orang tua, ya kan. Bahkan ada yang mengartikan naibun anil ulama, calon-calon pengganti para ulama. Karena apa? Ya yang calon pengganti ulama yang ngajine tenanan, yang ngajine ra tenanan, wah jauh mana-mana Pak untuk jadi ulama itu. Ilmu ulama ini semua, ulama itu baru satu ambiya Pak, jumlahnya nggak banyak. Baru satu ambiya itu 124.000, karena Nabi itu jumlahnya cuma 124.000, pewaris Nabi hanya segitu. Dari sekian 1 miliaran lah penduduk ini, cuma diambil 124.000 Pak. Tangeh nganggu lamun yang ngajine ra tenanan. Sayangnya banyak. Tangeh nganggu lamun Pak. Kalau mas saya iyalah pengganti orang tua gitu aja lah. Ya kan? Belum tentu. Ya itu kalau naibun ulama berat. Ya syukur-syukur ya. Diharapkan santri nek tenanan, insya Allah siap menjadi pengganti para ulama. Karena apa? Allah yang akan berikan. A'tallahu ilmil ulama wasiyasatul muluk wa hikmatil hukama. Tapi tenanan itu biasanya dari kalangan murid. Biasanya. Dah ya.
non itu. Kedudukan ngaji nih Pak. Ya terus kalau kata Mbak Jul itu ya wajib ngaji sak pranatane lah. Wajiban ngaji itu dengan berbagai peralatannya, kemudian mau memahami bahasa Al-Quran, hadis, kemudian asar sahabat, kemudian kaul para ulama harus pakai alat. Di antaranya nahwu, sorof itu alat fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis itu alat-alat untuk memahami itu. Kalau enggak bisa Pak. Gitu. Mana sekarang orang diajak ngaji cara santri kan berat Pak. Sebulan bubar. Saya menghimpun jamaah ya Pak. Jamaah di dunia nyata ini kan paling berapa lah, paling 100-200 ya. Yang jadi jamiah paling berapa susah dihitungnya juga susah. Jamiahnya nggak jelas, kadang dak, kadang nyeng gitu ya. Tapi kalau di medsos jelas Pak. Saya kalau di dunia maya ada sekitar 62-an ribu jamaah. Yang menjadi jamiah itu cuma 800. Di dunia mayanya cuma berapa persen dari 62 ribu? Cuma 800. Makanya kalau di dunia nyata ya kayak begini nih wajar. Nah, ini dampak dari itu sebetulnya. Jiwa, faktornya ke jiwa, kembali jiwa. Kalau beda dengan orang dulu. Orang dulu tidak dibikin pinter tapi ditanamkan ke dalam jiwa. Itu disebut ilmu yang bermanfaat. Yang disebut Nabi itu ilmu ilmanin. Ilmu itu ada dua macam. Itu yang satu ilmu fil qalbi, bahwa ilmu nafi, ilmu yang tertancap ke dalam kolbu. Itu yang disebut ilmu manfaat Pak. Nah yang kedua ilmu ala lisan, ilmu yang cuma sampai lisan. Lisan ini bisa dengan mendengar, sampaikan lisan, bisa melihat dengan lisan. Ketika nanti mendengar yang lain, kelihatan ketumpuk-tumpuk, lupa, ini udah nggak bisa ngomong lagi. Ya kan? Bisa dengan membaca. Itu. Nah, padalika hujatullah ala qalbihi. Hanya cuma buat hujah, argumentasi, gue pinter-pinteran ngomong. Manfaatnya rano. Nah itu masalahnya. Beda dengan santri dulu. Ya kalau kita bicara di zaman percetusnya resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945 ya. Itu kan dimulai dengan deklarasi santri mencetuskan resolusi jihad yang mencetuskan tentang kewajiban berjuang untuk mempertahankan bangsa dan negara dari penjajahan, dari berbagai bentuk penjajahan. Dihukumkan wajib oleh Mbak Hasyim Asy'ari, hukumnya wajib kan. Sehingga pada waktu itu ya minimal masyarakat Surabaya dan sekitarnya wajib mempertahankan, jangan sampai waktu itu Inggris kan udah merapat Pak, tanggal 25 itu. 25, 26 itu sudah merapat di pelabuhan Surabaya. Ini ada laporan untuk banyak itu kumpul itu. Mulai mengadakan penyerangan sampai mengakibatkan gugurnya itu, meninggalnya Jenderal Malabi. Akhirnya Inggris mengecam itu. Pokoknya kalau nggak menyerahkan diri sebelum tanggal 9 mau di bumi hanguskan. Nah 10 November meledak. Itu Bung Tomo yang usul. Bung Tomo datang sowan ke Hasyim Asy'ari minta bagaimana kalau ini kita siarkan secara umum melalui pidato di RRI radio. Akhirnya yang berangkat berbondong-bondong ke Surabaya bukan hanya Surabaya dan sekitarnya, bukan hanya di radius sekeliling, dari mana-mana, dari mana pada datang. Ya alhamdulillah. Karena apa? Jiwa santrinya itu. Jadi sin non tadi siap mengganti, gugur. Nah, makanya jangan pakai pepatah patah tumbuh hilang berganti, jangan.
udah patah baru tumbuh, hilang baru berganti, ya kan? Kalau tumbuh kemudian ini udah hilang, ini baru tumbuh. Nah, yang mau nyirami siapa? Mama. Ya layu Pak. Nah sekarang begitu, harusnya diganti sebelum patah sudah tumbuh. Oh, betul nggak? Menjelang itu sebelumnya harus sudah tumbuh sebelum patah. Apa untungnya kalau sudah tumbuh sebelum patah? Ketika ada kurang-kurang rojo bungkeng, ada yang nyiramin, ada yang mupuk, ada yang nyemprot. Nah, santri model sekarang disemprot gak gelem. Tapi jelas-jelas apa ya? Digelogotin ulet loh, disemprot mau. Akhirnya bungkeng terus, elek terus tumbuhnya. Itu perbedaan, itu penyebabnya. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan tadi yang dipertanyakan bagaimana gitu ya. Kok dulu begitu, kok sekarang nggak ada, itu kan pertanyaannya itu yang dipertanyakan. Itu masalahnya, jiwa santrinya yang belum ada. Harusnya mumpung masih ada yang nyemprot, biar subur, cakep gitu. Toh kepentingannya bukan buat yang tukang nyemprotnya, mumpung yang tukang nyemprotnya masih ada. Udah tumbuh dulu gitu loh. Tapi enggak, kalau gitu terus mau sampai kapan? Itu akan mendarah daging. Kebiasaan itu Pak, kalau nggak dipaksakan, itu akan terus sulit. Contoh ya, pengalaman ini, saya cerita pengalaman Pak. Nggak jauh di Darussalam lah. Sering, maaf ya, ada orang sholat tuh sholat begini Pak. Habis begini nih, nah mesti begini tuh, ya kan? Banyak Pak yang begini. Ini kakinya nih, begini kan? Nah, nek cara pakai kan kudune ini Pak. Iya. Bola balik saya itu ndandani sesuk nah yo wis latihan tak latih. Sesuk salatnya ngene meneh, Pak. Bola ngene meneh. Karena apa? Kebiasaan. Sama. Bentar ya, Pak. Bentar. Bentar, nanti kita lanjut. Nah itu bicara kebiasaan tadi Pak ya. Berkali-kali Pak saya ngalamin, tapi lama-lama orangnya ngerti juga, akhirnya berubah. Tapi karena sering itu dan dia bisa nerima. Bahkan ada yang ini menurut ilmu fikih ini kan ada gambar semua itu begitu yang benar nih. Karena dia mau kebiasaan dari awalnya begitu, jadi susah. Sama bacaan juga begitu. Ada orang yang membaca Al-Quran mungkin awalnya dari hafalan, dia nggak memperhatikan kalimat ya, huruf. Makanya sebaiknya kalau kita mau ngapalin Quran sambil nyimak Pak. Jadi melihat hurufnya, panjang pendeknya. Itu banyak kadang-kadang kan misalnya karena bacaan nih. Kul ya, ini harus panjangan Pak, karena ada mat ketemu hamzah. Kul ya, ada alif kan, ayyuhal, karena ketemu hamzah. Ada cuman kul ya ayyuhal kafirun, malakannya yang panjang gitu. Kalau di tulisan itu wayam na'unal ma, ada alif tapi ada juga wayam na'unal ma'un, ada yang begitu. Mungkin karena kebiasaan, mungkin coba dicek lagi di tulisannya. Nah, karena itu bagian dari peralatan. Ini wajib ngaji sak pranataan itu supaya jangan. Nah itu penting Pak. Makanya dari dulu ya generasi penerus ini memang harus itu. Makanya kalau orang dulu memang ditanamkan jiwa itu supaya
dia tumbuh gitu. Tumbuh. Kita juga pengen tumbuh Pak. Yo, jangan nunggu patah baru tumbuh gitu. Kadang-kadang ada orang yang berisik, saya belakangan aja, kalau masih ada yang lain biar aja. Ntar kalau nggak kepepet nggak ada ini baru udah gua maju. Itu orang punya konsep yang salah. Gitu. Mumpung yang masih muda. Makanya saya ada strategi, saya sengaja. Ketika saya menunjuk seseorang, saya sudah memberikan kepercayaan, itu saya sengaja saya nggak nongol Pak. Karena kalau saya muncul, nanti saya lagi suruh maju. Ataupun kalau ada saya, itu salah tingkah dia juga. Makanya saya kalau ya udahlah. Gitu. Supaya apa? Tumbuh. Tapi kan saya tetap membackup dari belakang. Untuk apa? Ya bagian saya nanti, wah ini rada kayak apa? Kayak kutune misalnya, kayak warna. Aku tak semprot gitu loh. Cuman kadang-kadang orang nggak sadar itu diobati itu gak gelem gitu loh Pak. Itu jadi masalah sekarang itu sebetulnya. Makanya kalau santri memang harus siap menjadi pengganti ya tenanan itu loh. Bisa ada perbaikan terus. Perlunya ngaji itu kan itu Pak ya. Nah, supaya jadi naibun anil masaye. Itu dua jiwa itu yang ditanamkan. Kemudian yang ketiga tarikun anil maasi. Tarikun anil maasi. Tarikun naibun. Tarikun, orang yang meninggalkan anil maasi dari segala bentuk kemaksiatan. Maasi itu bentuk jamak dari maksiat, namanya jamak taksir. Jadi santri itu tarikun anil maasi. Jadi orang yang meninggalkan dari segala bentuk kemaksiatan, baik yang lahir maupun yang batin. Makanya di kalangan santri ada pelajaran, ada bimbingan yang namanya muat tabah. Kenapa? Ulama kita juga sadar kalau manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, udah pasti kepleset. Dan diberikan rasa optimisme bahwa karena kekurangan atau kelemahan manusia suka lupa dan suka salah, itulah sehingga Allah itu punya sifat Al-Ghafur, Maha pengampun, Al-Afu, Maha pemaaf. Udah caranya udah mantap. Makanya nawaitul wusla taubati minal maksiati dohiroti wal batina. Maksiat itu bisa lahir, bisa batin Pak. Nah ini kadang-kadang yang satu kita kurang sadari. Mungkin kita secara lahiriah sudah nggak maksiat Pak. Kita nggak pernah ngejable ya. Nggak pernah masang togel, nggak pernah makan daging babi, nggak pernah mabuk-mabukan, nggak pernah lah. Tetapi kadang yang batin itu tanpa kita sadari itu jauh lebih besar bahayanya dari yang lahir tadi. Contoh gibah, ngerasani. Kan kita lebih seneng ngerasani daripada ngomong terang-terangan di depan orangnya. Pasak kusuk itu lebih seneng Pak. Makin banyak temannya makin seru pasak kusuk itu. Tapi pas kumpul gini susah dijak ngomong kan? Nah lebih banyak itu. Dan perbuatan itu tidak harus ada temen. Saya sendirian aja bisa ngerasani sampean loh. Aku ngopi ini. Kalau rokokan Pak. Belum sampean lewat. Bisa ngerasani loh. Wong koyo kecebok namanya, sonang-sonong ora permisi. Ngerasanya berapa? Ada temennya enggak? Enggak. Lahir apa batin? Batin. Lebih sering apa enggak? Sering. Itu lebih parah dari yang makan daging babi. Sama seperti orang makan daging bangkai saudaranya sendiri. Lebih parah kan? Itu kita nggak pernah sadari dan kita tidak pernah merasa bersalah dan berdosa. Itu yang membuat kita hati keras. Beda dengan dulu. Bawa kontrol yang ketat Pak. Nggak ada orang pondok dulu ketat Pak, nggak bisa. Makan barang itu ketat. Nah, sekarang bebas. Narkoba bisa masuk pondok? Gimana?
kadang-kadang. Jadi satu itu. Jadi tarikun anil masih santri itu. Dalam bentuk maksiat yang lahir dan yang batin. Nah, yang paling berat itu yang jaga yang batin. Yang lahir mah gampang saya ngeliat sampai misalnya itu saya bisa langsung negor, tapi dalam hati ini susah Pak negor itu ya. Makanya harus banyak muhasabah. Muhasabah itu nafsi. Itu 3. Ini jiwa ini harus ditanamkan. 1, orientasi hidup jiwanya adalah jiwa akhirat. Walaupun dia tidak lupakan bagiannya di dunia, karena hidup di dunia tetap harus cari dunia. Dan santri tidak dilarang untuk kaya, justru kalau bisa kaya kalau bisa. Nah, sampai nyantri melarat, mau jadi ustadz masih melarat, ngundang wong susah Pak. Kayak saya ini ngundang orang susah. Itu bahasa banyak duit. Aku ora pinter ngaji, tak undang sak kampung ini so. Malam Jumat enggak usah lah yasinan tahlilan ngono ae, siapno berkat, kayak sarung siji, gajah duduk, kayak amplop 50. Sesuk kene ra ngundang di arep-arep kok Pak Warno belum ngundang lagi. Yang kebetulan malam Jumat enggak datang dikabari kok sampai nanti malam Jumat itu. Ono urusan oleh sarung aku duwe 50 kok ngerti yo ngono aku melah ngono. Nyesel nek teko. Coba nek saiki Pak Warno ngundang. Santri tidak dilarang kaya itu. Wong di dunia jangan lupakan. Sehingga dengan dunia yang banyak ini kita punya bekal yang banyak. Ya kan, untuk bekal kita menuju perjalanan akhirat itu butuh bekal Pak. Kehidupannya selama-lamanya. Dunia itu kan berapa tahun mau sing-sing kalongan baju golek bekal tenanan no. Masuk akhirat santai-santai. Lucu kan? Lucu. Itu generasi anak muda apa termasuk kita? Kita gitu. Lah iya, jangan anak muda terus disalahno awake dhewe yo ngono. Itu ya. Aku tak belani nek cah nom. Wong sing tuwa-tuwa yang ndablek kok. Lho piye? Enggak, ini saya hanya sekedar sharing ya, Pak. Ini apa? Belajar bareng belajar. Ya belajar kita gitu. Jadi, ya ada apa ya? Kan ada temanya tadi itu. Santri dulu itu kok sekarang kok enggak ada di mana? Nah, itu masalahnya itu tadi. Kita pintar bicara, tapi jiwanya tidak ada. Mayoritas kita pintar bicara. Dan itu buah dari katanya, dari cuma sebatas lesan, bukan dari kolbu. Itu. Sedangkan hidayah itu pintunya cuma 3 Pak. 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 fuad kolbu. Ini 3 ini. Makanya ina sam'a wal basoro wal fuada ulaika kana anu mas'ula. 3 ini. Jadi kita mendengar dari apa yang kita dengar sebagai input dijadikan bahan proses berpikir. Ya kan? Kita pelajari, kita coba, kita amalkan. Ya kan? Kemudian kita merasakan ini menjadi pemahaman yang ada dalam fuad nempel terus, Pak. Kenapa pengal? Nah, ini kadang-kadang kita mempelajari belum, mencoba belum, ya kan? Menjalanin belum, tapi ngomong sudah pinter. Itu. Karena apa? Ilmunya bukan ilmu fil qalbi, tapi ilmu ala lisan. Nah, sekarang persatu. Ilmu ala kitab. Jadi nek ora ana kitab ora iso ngomong, Pak. Yang ngomongnya pas ning ngono kitab kae maca. Pas ilang ya ilang meneh sehari-hari ora ono ngomongnya. Itu masalahnya. Jadi 3 sin, nun, ta. Jadi salik, naib, tarik. Tarikun anil ma'asi. Nah, yang keempat rogibah. Rogibun ya. Ini rogibah. Rogibah itu harus ada gandengannya. Karena rogibah itu bisa punya 2 makna, tidak sembarangan memaknai rogibah itu. Bisa artinya benci, bisa artinya cinta, suka. Kalau rogibah digandengkan dengan harob jarfi, rogibafi itu artinya cinta. Rogibah fit dunia, dia sangat suka hidup dalam dunia.
cinta dengan rohibaan. Tapi kalau rohibaan itu artinya benci. Makanya dalam lapat santri itu maknanya rohibaan. Rohibaan ini nifaki. Santri itu orang yang membenci terhadap segala bentuk kemunafikan. Jiwa santri itu nek yo nek ora yo ora. Ojo sing ora-ora. Gimana nanti? Iya apa enggak? Kalau iya bilang iya, kalau enggak. Jangan yang enggak. Gue kepret juga. Nah, dia kan enggak ini loh, jadi enggak pernah salah. Wong saiki itu yang enggak aja maunya. Kalau iya, kalau enggak gitu loh. Ojo mental-mental gitu. Itu jiwa santri ditanamkan dulu. Wani, nek wani aja wedi. Wedi nek wedi aja wani ngono. Repot Pak. Wedi sok-sok wani maju mundur malah bahayane Pak. Ngerimpet-ngerimpetin aja nek wani maju loh gitu. Ya kan? Nek wedi orang ngumpet. Santri jiwanya enggak boleh begitu. Nah iya nek orang-orang. Tapi sih iya ya kono nek iya. Kan enggak ojo. Ini kan enggak. Harus enggak, aku ketinggalan informasi. Akhirnya cuma kepo-kepo doang, Pak. Diajak berjuang susah. Santri enggak model. Terus. Nah. Santri itu begitu ada satu komando, berkumpul semua. Nah itu sana komando, rumah aku itu wong loro, wong telu jadi jamnya akeh. Ini yang jadi masalah. Ya kan? Mulai dibahas. Roknya itu. Ini empat-empatnya ada nggak sama kita? Kalau ini nggak ada sama kita, ya kita nggak usah yang lain generasi itu ya kita aja. Yuk kita dulu perbaiki diri kita. Ayo kita jadi santri. Mau jadi santri nggak? Padepokannya santri ya? Padepokan Santri. Pas suami. Darussalikin lagi tempatnya orang yang napa. Nah, sama orang napa aja nih, sing ora-ora wae. Jadi munafik Pak. Jadi tempat-tempatnya malah bertentangan dengan kata santri. Padahal adanya di tempat santri kita ini. Padepokan kan tempatnya, santri kan penghuninya. Kalau kita ada di padepokan berarti kita ini santri. Ayo kita sudah 4 ini apa belum? Menapakan kaki menuju akhirat. Jadi pikiran kita itu akhirat Pak, bukan dunia. Jangan pusing karena dunia. Letakkan dunia di tangan kananmu. Letakkan akhirat dalam kolbumu. Kuasai dunia, jangan sampai engkau dikuasai oleh dunia. Itu jiwa santri. Betul nggak? Kalau dunia udah kami ikutin gue. Gue mau ke sana, antarin gue ke sana. Oh pelit, susah uripmu. Ya gue jadi santri susah, boro-boro temen gue nyantri gelem gue jadi santri susah. Punya duit masih mau jalan kaki aja pegel-pegel. Punya duit naik mobil. Kan enak udah nggak kudanan. Gerah sama AC macet. Duit punya dikasih sama Tuhan. Pecinta. Entek kok oleh neh, wong bocah itu maha kaya kok. Kan Allah lihat, oh tak kaya rezeki dinggo tenanan kok. Nek kaya rezeki ra dinggo ya. Digawe petuh ora dinggo. Hah? Lah yang nggo apa? Dunia ini dibangun untuk dihancurkan, Pak. Dunia ini dibangun untuk dihancurkan. Yang manapun, sejauh semewah apapun hebat untuk dihancurkan. Kalau enggak dihancurkan sendiri nanti dipaksa akan dihancurkan oleh Allah lewat bencana, lewat apa. Kadang-kadang siapa yang dihancuri dewi ya. Ada oleh bangun larang-larang ya. Itu dia. Nah, kalau kita paham tentang itu. Jadi 4 ini Pak. Nah, ada enggak 4 ini dalam jiwa kita? Dalam jiwa kita, jangan lesan ya. Itu. Kalau 4 ini ada harapan Pak. Harapannya yang kelima ya yarjus salamata fidini wa dunya wal akhirah. Kenapa? Dengan melakukan 4 ini, mengamalkan 4 sin nun tak ro akan harapan ya yarju. Dia santri itu orang yang berharap salamata, keselamatan fidini, agamanya selamat. Wa dunya dunyane selamat. Wal akhirah akhiratnya sama. Fid dunya hasanah,
wa fil akhirati hasanah wa qina itu. Tetap nggak bisa santai-santai. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Ulaika mereka para santri itu ya, ulaika lahum bagi mereka nasibun akan mendapat bagiannya mimma kasabu dari sejauh mana dia berusaha untuk menjadi santri. Mimma kasabu dari apa yang dia usahakan. Kalau dia udah usaha sungguh-sungguh, ingat wallahu syari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Teknya bis langsung Allah. Jangankan pakai sebab, nggak bisa sebab aja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun Ayakun. itu apa? Nah, kapan jadi santri? Sejak kecil. Sampai kapan? Sampai wisuda. Kalau sampai baru S1 cuman sarjana S1 cuman menang teori doang Pak, pendalaman materi belum. S1 itu baru teori Pak. Belum bisa dipakai gaya. Dituntut mikir dia. Harus ke S2, S2 itu pendalaman materi. Di S2-nya saya banyak, saya yang S1 banyak. S2 banyak. S3 tetap harus jadi santri. Udah profesor Pak, profesor sekarang itu nggak pakai penelitian Pak. Kiai Ma'ruf Amin itu tiba-tiba udah wisuda jadi profesor doktor udah. Padahal proses profesor itu kan harus melalui penelitian ya. Sama profesor Pak Ma'ruf itu. Ya. Itu. Jadi sampai kapan? Sampai nanti di wisuda. Di mana wisudanya? Di Makbaroh. Dengan apa wisudanya? Talqin terakhir. Terus titelnya apa? ALM. Wassalam. A LM. kalau laki, kalau perempuan ALM. Ha. Almarhumah. Udah itu selesai. Nggak perlu lagi nyantri sampean, nggak perlu lagi ngaji, nggak perlu lagi sembahyang, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi haji. Di akhirat nggak ada. Di surga nggak ada orang ngaji. Orang mumpungin dulu ngaji ya sampean kuwi akhirat ini swarga ora ana wong ngaji, Pak. Ora ana wong sembahyang, ora ana wong poso. Ora ana wong kaji bareng ora ngono, Pak. Ora ana wong jableh ora ono, Pak. Widodari ya Pak 60, Pak. Heh? Lah iya liwat Pak. Ora ana wong tuwa, Pak. Enggak ada orang tua ya, Pak. Akhirat toh. Akhirat itu bako. Bako itu kekal. Al awal wal akhir itu bako. Dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira itu Pak Jul. Jadi kalau kenapa? Karena jiwa santrinya tidak ditanamkan. Beda kalau dulu orang nggak pinter ngomongin itu, tapi jiwa santrinya ditanamkan. Sehingga jiwanya yang santri. Nah, kita padepokannya yang santri ya, orangnya belum siap nyantri gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, silakan kalau ada yang mau komen. Ya, nggak harus subscribe, enggak lah. Saya nggak bisa subscribe. Nggak minta like, nggak boleh. Silakan kalau mau dikomenin, mau di. Ya, mau ditambahin? Nah, silakan kalau ada tanggapan atau Ayo, ada ini Cing. lain. Ya, Tanggapan, Cing? ada pendapat lain yang berbeda nggak masalah, kita beda pendapat nggak masalah. Nggak masalah. Ayo. Nggak harus sama, nggak harus. Ayo mudah.